Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKP dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan pada SDN Balikambang 03 Pagi, tahun KKP 2024. Adapun daftar anggotanya, yang pertama ada Agung Fajar Pratama, yang kedua ada Riki Hardianto, yang ketiga ada Abdul Manan, yang keempat ada Ridwan, ada yang kelima, ada Wahyu Wibiksana Dharma Umbara. Yang keenam, ada Rifan Ansakaneru, saya sendiri. Yang ketujuh, ada Jeffrey Septiansyah. Yang kedelapan, ada Bivo Diatama Fajri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait user ID. User ID di sini kita ada tiga, ada user admin untuk pustakawan, yang ketiga ada anggota. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait user admin. Kita masukkan untuk user ID-nya di sini 001 admin. Passwordnya saya masukkan terlebih dahulu. Kita klik login. Di sini akan muncul message selamat datang admin. Setelah kita klik OK, di sini untuk admin sendiri mempunyai full akses mulai dari buku, pustakawan, anggota, user, daftar buku, laporan, peminjaman, dan pengembalian. Setelah itu kita logout terlebih dahulu. Yang kedua kita coba untuk user pustakawan. User pustakawan sendiri untuk ID-nya di sini 002 pustakawan. Saya masukkan untuk passwordnya dulu. Oke, saya klik login. Setelah itu akan muncul message selamat datang pustakawan. Saya klik OK. Setelah saya klik OK di sini, perbedaan dengan user admin yang pertama, user pustakawan di sini tidak memiliki akses untuk merubah atau menambahkan user. Seperti itu. Oke, saya logout kembali. Yang ketiga di sini saya masuk menggunakan user anggota. User anggota di sini untuk usernya 003 anggota. Saya masukkan passwordnya. Saya klik login. Di sini akan muncul message selamat datang anggota. Saya klik OK. Anggota sendiri di sini hanya memiliki akses untuk melihat daftar buku, karena untuk flow peminjaman bukunya langsung kepada pustakawan. Jadi, anggota bisa melihat dulu daftar buku di perpustakaan, apakah buku yang mereka cari ada di perpustakaan. Setelah mereka lihat ada, itu mereka bisa untuk registrasi peminjaman dan pengembaliannya itu melalui pustakawan, seperti itu. Oke, kita klik untuk daftar bukunya. Oke, di sini ini adalah tampilan daftar buku. Untuk daftar buku di sini, anggota bisa mencari menggunakan kode buku ataupun judul buku. Sebagai contoh, di sini saya coba menggunakan kode buku. Kita cari. Oke, di sini akan hanya muncul kode buku yang saya cari. Oke, setelah itu kita hapus kembali. Kita coba mencari dengan judul buku. Setelah saya cari dengan judul buku, akan muncul hanya judul yang saya cari, seperti itu. Oke, setelah itu kita exit, kita logout kembali, kita cari
kita akan masuk kembali dengan user pustakawan. Kita login kembali. Oke, di sini saya hanya akan menampilkan hak akses apa saja yang bisa diakses oleh pustakawan. Yang pertama di sini ada menu buku. Oke, menu buku di sini bisa untuk menambahkan buku, bisa untuk mengubah data bukunya, ataupun bisa menghapus data buku seperti itu. Yang kedua ada menu pustakawan, tampilannya seperti ini. Ini untuk menambahkan pustakawan baru, mengubah data pustakawan, ataupun menghapus data pustakawan. Ada juga data anggota, sama, bisa untuk menambahkan anggota baru, bisa untuk mengubah data anggota, ataupun menghapus data anggota. Daftar buku ini sama seperti yang ada di hak akses anggota tadi. Seperti itu. Oke, untuk laporan di sini kita ada laporan ada 5 output yang bisa kita cetak. Mulai dari daftar buku, ada data pustakawan, data anggota, data peminjaman, serta data pengembalian. Oke, kita exit kembali. Di sini pustakawan bisa mengakses hak untuk peminjaman. Jadi yang bisa mengakses ini hanya admin dan pustakawan, seperti itu. Kita exit kembali. Setelah itu kita masuk ke menu pengembalian. Nah, untuk pengembalian di sini tampilannya seperti ini yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita exit kembali. Setelah itu saya logout. Oke, kita kembali ke menu login lagi. Sekian yang bisa saya bantu sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait form buku dan daftar buku. Nah, di sini ada form buku. Nah, di sini itu fungsi form buku untuk menambahkan stok buku yang ada di daftar buku. Misalkan kita mau nambah stok, di sini ada kode buku, judul buku, tanggal beli, pengarang, tahun penerbit, dan jumlah buku dan nama penerbit. Misalkan kita mau di sini mau menambahkan buku bahasa Jepang, tanggal beli kita input tanggal kemarin, tanggal 20 Juli 2024. Nama pengarang kita tulis, tahun penerbit. Nah, di jumlah buku ini jumlah buku yang mau kita tambahkan ke dalam daftar buku. Misalnya kita menambahkan jumlah bukunya 10, kita tulis 10. Penerbitnya nah, setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, maka nanti buku yang kita input akan muncul di daftar buku ini. Nah, selanjutnya untuk klik button ubah. Nah, button ubah ini fungsinya untuk mengubah data-data buku yang ada di sini. Misalkan kita mau mengubah data buku berdasarkan jumlah bukunya, kan kita klik salah satunya, kita mau mengubah
misalkan mengubah di jumlah buku. Nah, jumlah bukunya ini kita ubah misalkan dari yang sebelumnya 10, kita ubah menjadi 8. Kita klik ubah. Nah, dia ada notif data berhasil diubah. Nah, nanti di daftar bukunya akan berubah dia dari 10 ke 8. Nah, untuk tombol button ini fungsinya untuk membatalkan saja. Kalau misalkan kita klik-klik seperti ini, nah maka dia nanti akan kosong. Nah, kemudian untuk button hapus ini fungsinya untuk menghapus yang data-data yang ada di tabel daftar buku ini. Misalkan kita mau menghapus buku yang tadi kita sudah input, kita klik dulu bukunya. Nah, kita hapus. Nah, maka dia juga menghilang dari daftar tabel ini. Nah, untuk form cari kita bisa mencari buku berdasarkan dengan kode buku atau judul bukunya. Misalkan kita mau mencari kode buku nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita mencari buku berdasarkan judul, nah maka akan seperti ini muncul. Nah, kemudian untuk daftar buku, nah ini sama ya kurang lebihnya. Untuk mencari daftar buku yang ada di perpustakaan, seperti yang tadi, kita bisa mencari bukunya ini berdasarkan kode buku atau judul buku. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cari berdasarkan judul buku. Nah, akan timbul seperti ini. Nah, itu aja penjelasan dari form buku dan daftar buku. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Ridwan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk saudara Jepri untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NPM 2020 4350266. Di sini saya ingin menjelaskan tentang form pustakawan. Untuk tampilan form pustakawan sendiri, tampilannya akan seperti ini. Di sini apabila kita ingin menginput ID pustakawan baru, ubah data pustakawan atau hapus data pustakawan, menunya akan ada di sini. Saya akan coba untuk memasukkan data pustakawan baru. Pertama kita akan input nomor KTP-nya. Setelah itu namanya, jenis kelamin, agama, setelah itu nomor handphone dan alamat. Kita klik simpan, maka akan tampilannya data berhasil disimpan.
kita klik OK, maka akan secara otomatis muncul keterangan ID pustakawan baru yang bernama Rino, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, nomor handphone sekian, serta alamat. Apabila kita ingin mengubah atau ada salah penulisan dalam ID pustakawan, kita tinggal klik bagian yang ini. Setelah itu kita ubah. Contoh misalkan kita ingin menambahkan gelar, atau alamatnya kita akan rubah. Kita klik ubah, data berhasil diubah secara otomatis. Datanya sudah berubah. Di sini untuk nama dan alamat berubah. Apabila kita ingin menghapus data pustakawannya, kita klik bagian yang mau dihapus. Setelah itu kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Secara otomatis dia akan terhapus. Apabila banyak dari ID pustakawan ini dan kita akan mencari nama ID pustakawannya, tinggal kita klik namanya, kita cari di pencarian. Contoh misalkan, maka akan muncul nama Ricky. Contoh kedua, oke, akan muncul seperti ini. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Bivo. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bivo Diata Fabri, di sini NPM 202043 sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Ridwan yang sudah menjelaskan form pustakawan. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang form anggota. Kita coba saja masuk untuk form anggotanya. Di sini saya akan mencoba untuk menginput data baru. Coba saja ya. Kita coba saja untuk menyimpan, dan ternyata data berhasil. Sekarang saatnya kita untuk mencoba mengubah data. Kita coba mengubah untuk nama saja ya. Berhasil untuk mengubah nama ya. Sekarang misalkan kita menginput terus mencoba mengubah batal. Ya, kita batalkan saja begitu. Lalu jika kita ingin mencoba untuk menghapus, kita tinggal pencet saja ya yang tadi saya input, lalu kita mencoba klik untuk yang ini ya, untuk hapus. Yes, data berhasil dihapus. Untuk mencari lagi kita bisa lagi menginput ya. Kita bisa mengetik nama yang tadi, mengetik nama yang baru. Dan sekarang kita ingin mencoba untuk mencari data. Bisa di tombol enter dan atau diklik cari. Datanya akan keluar jika kita mengklik mencari ya. Seperti itu isinya dalam bentuk form anggota ya. Kita coba untuk keluar exit ke halaman menu ya, begitu ya. Sekian dari saya, terima kasih.
Dan selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Agung untuk menjelaskan data user. Terima kasih. Terima kasih Mas Bivo. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Pratama dengan NPM 202043500386. Di sini saya akan menjelaskan tentang user. Sebelum masuk ke halaman user, saya akan masuk terlebih dahulu. Ini adalah tampilan user admin. Kita akan masuk ke sini dan kita akan membuat user admin baru. Pertama kita akan masukkan user ID 002 admin dengan username admin dengan password admin 1234 dengan nama lengkap Agung Fajar Pratama. Lalu kita akan simpan. Ternyata berhasil. Kita akan keluar dan pakai akun baru admin tadi. Kita akan coba masukkan 002 admin. Admin. Lalu passwordnya admin 1234. Berhasil. Selamat datang admin. Lalu di sini saya akan membuat user pustakawan kurang lebih seperti yang tadi 001 pustakawan. Lalu username-nya pustakawan. Passwordnya pustakawan 123. Untuk nama lengkapnya Agung Fajar Pratama. Lalu kita akan simpan. Berhasil. Kita akan logout lagi, lalu akan masukkan user pustakawan. Pertama kita masukkan user ID-nya 001 pustakawan. Lalu kita masukkan passwordnya pustakawan 123. Berhasil. Selamat datang pustakawan. Untuk tampilan pustakawan seperti ini. Kita akan logout dan kita akan masuk lagi ke user admin. Ya. Untuk selanjutnya saya akan membuat user baru, yaitu anggota dengan user ID 001 anggota. Untuk namanya anggota. Untuk passwordnya kita akan buat anggota 123. Untuk nama lengkapnya seperti sebelumnya, Agung Fajar Pratama. Kita akan simpan. Setelah disimpan, lalu kita akan logout untuk masuk user anggota. Pertama kita masukkan user ID-nya 001 anggota. Yang kedua masukkan passwordnya anggota 123. Lalu kita akan login dan berhasil. Dan beginilah tampilan halaman untuk anggota. Anggota hanya bisa melihat daftar buku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Abdul Manan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan, NPM 2020 43500 428, anggota dari kelompok perancangan sistem informasi perpustakaan SDN Balikambang 03 Pagi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian menu laporan. Langsung saja kita buka aplikasinya, lalu ini tampilan laporannya kita buka dengan klik menu laporan. Nah, di sini ada bagian laporan daftar buku yang berisi kode buku, judul buku, tanggal beli, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, dan penerbit. Di sini kita bisa mencetak laporannya ke bagian tombol cetak. Lalu kita klik bagian tombol cetaknya. Nah, di sini akan muncul untuk print out kolom PDF yang dimana ada kode buku, judul buku, tanggal beli, pengarang, tahun terbit, jumlah penerbit, dan di sini ada tanggal laporan ini dicetak, lalu ada tanda tangan kepala sekolah dan nomor kepala sekolah. Lalu kita bisa close. Nah, itu tadi menunjukkan laporan daftar buku. Selain daftar buku, di sini kita bisa membuat laporan pustakawan juga dengan mengklik tombol pustakawan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan ID pustakawan, nomor KTP-nya, nama, jenis kelamin, agama, nomor HP, dan alamat. Nah, untuk mencetak laporannya kita langsung saja klik cetak. Nah, lalu di sini muncul printout yang berisi data pustakawan dengan nomor ID, nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, nomor HP, dan alamat. Begitu juga hari dan tanggal di mana laporan ini dicetak. Lalu kita close untuk mencetak laporan yang lain. Di sini juga ada laporan anggota. Kita klik. Nah, di bagian menu laporan anggota di sini berisi NIS, lalu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nomor HP, dan alamat. Untuk mencetaknya kita bisa klik lagi tombol cetak. Nah, di sini muncul printout dari data anggota yang berisi NIS, nama siswa, jenis kelamin, tanggal, tempat lahir, nomor HP, dan alamat, dan juga hari dan tanggal di mana laporan ini dicetak. Lalu kita close. Lanjut ke bagian laporan peminjaman. Kita klik bagian peminjaman. Jadi tampilannya seperti ini. Ada kode peminjaman, ada NIS, nama, kode buku, judul buku, ID pustakawan, nama, tanggal, dan jumlah. Dan untuk mencetaknya kita seperti sebelumnya, klik tombol cetak. Nah, di sini laporan peminjamannya akan terprint out dengan rincian, ada kode pinjam, ada NIS, nama siswa, kode buku, judul buku, ID pustakawan, nama pustakawan, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta jumlah, dan juga ada hari dan tanggal
laporan ini dicetak. Lanjut kita close. Nah, yang terakhir yaitu bagian laporan pengembalian. Langsung saja kita klik menu pengembalian. Nah, di sini dalam laporan pengembalian berisikan NIS, nama pustakawan, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, jumlah telat, dan denda. Nah, di sini kita akan mencetak laporan pengembalian. Jangan klik tombol cetak. Nah, di sini laporan pengembaliannya yaitu berisi kode pengembalian, NIS, nama siswa, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah telat, lalu besarnya denda. Seperti biasa ada tanggal dan hari laporan ini dicetak. Kita close. Nah, itu tadi sekian saya jelaskan untuk bagian menu laporan yang berisi laporan daftar buku, pustakawan, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya menu yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya Riki Adrianto. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abdul Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adianto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang form peminjaman. Langsung saja kita masuk ke form peminjamannya. Di form peminjaman ini, di kode pinjam dia akan otomatis muncul setelah kode pinjam yang dimasukkan. Dia berurutan kode pinjam. Di sini kita tinggal mencari untuk nama siswa, tinggal kita masukkan di tombol cari. Kita cari siapa yang mau minjam. Ini untuk daftar anggotanya, anggota siswa. Misalkan kita mau masukin nama Putra, judul buku yang mau dia pinjam, misalkan pengetahuan alam. Nah, untuk pustakawan juga kita bisa mencari langsung dari tombol cari. Pustakawan atas nama Riki. Ini tanggal pinjam otomatis tanggal sekarang. Dan tanggal pengembalian kebanyakan 3 hari dari tanggal pinjam. Berarti tanggal 21, 22, 23, tanggal 24. Jumlah pinjam 1 buku. Di sini kita langsung masukin kode simpan. Data berhasil disimpan. Berarti datanya berhasil disimpan ya. Kita coba lihat PB006 atas nama Putra, dia peminjam buku pengetahuan alam. Pustakawannya atas nama Riki. Tanggal pinjam tanggal 21 Juli 2024. Tanggal pengembaliannya 24 Juli 2024. Jumlah buku 1. Misalkan kita mau ubah di 06. Misalkan dia mau pinjam buku ilmu komputer, tinggal klik aja ilmu komputer. Sekarang kita ubah, data berhasil diubah. Jadi peminjaman buku dia sudah dirubah menjadi ilmu komputer atas nama Putra. Dan untuk tombol batal, dia akan menghapus semua formnya. Dia akan otomatis menghapus semua. Untuk hapus, kita coba menghapus di kode peminjaman PB006. Dia kita pencet tidak, dia nggak bakal terhapus. Dia kita hapus dan tekan tombol yes, dia bakal terhapus. Data berhasil dihapus, datanya bakal hilang. Untuk kode print, tombol print, dia bisa ngeprint nota. Misalkan kita masukkan PB 0005
kita print ya, dia bakal muncul nota peminjamannya. Kode pinjam PB005, ID pustakawannya PB0003, nama pustakawan Riki. Ini nama siswa yang meminjam. Kode buku PB005, judul buku bahasa. Dan di sini kita coba untuk mencari nama siswa dan kode pinjam. Misalkan kita nyari PB 0001, maaf, dia tekan cari, dia muncul nama Bella sebagai pendukung 1 dan bisa dari atas nama Putra. Kita cari Putra, muncul ada dia pernah minjem 2 kali. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang form peminjaman. Berikutnya form pengembalian akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Riki Hardianto atas penjelasannya mengenai form peminjaman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang form pengembalian. Di sini ada beberapa, yaitu ada buku, pustakawan, anggota, user, daftar buku, laporan, peminjaman, dan juga pengembalian. Saya akan menjelaskan form pengembalian. Kita klik. Di sini ada beberapa nama, yaitu kode pengembalian, NIS, nama siswa, nama pustakawan, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga denda. Di sini bisa simpan, bisa batal, dan juga menghapus. Kita mulai lakukan pencarian. Di sini ada beberapa data yang meminjam buku di perpustakaan. Kita klik atas nama Bivo. Dari sini kita bisa lihat tanggal pinjamnya yaitu 21 Juli 2024 dan tanggal kembaliannya misal kita ubah di sini bulan 9 tanggal 10 misalkan. Kita masukkan dendanya yaitu 1000. Kita simpan, data berhasil disimpan. Di sini akan muncul Bivo, nama pustakawannya Riki, judul buku bahasa Indonesia. Untuk tanggal pinjamnya tanggal 21 Juni 2024, tanggal kembalinya tadi yang kita input, kita masukkan yaitu tanggal 10 bulan 9 dan dendanya sebesar 44.000. Itu untuk denda dan form simpan. Sekarang kita coba untuk menghapus. Misalkan Bella ini kita mau hapus, tinggal kita hapus. Data berhasil dihapus dan data Bella sudah tidak terinput lagi di form pengembalian. Begitu pula dengan Putra, misalkan kita hapus, data berhasil disimpan, maka tersisa data Bivo Septiansyah. Baik, saya kira itu penjelasan dari form pengembalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kelompok Balai Kambang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.